Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Halwa dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sih menyambungkan huruf hijaiyah. Yuk simak baik-baik materinya ya. Nah anak-anak, sebelum masuk materi penulisan huruf hijaiyah bersambung, kalian harus tahu dulu ya, bunyi huruf Al-Quran harus disesuaikan dengan harokat atau tanda baca tiap hurufnya. Harokat adalah tanda-tanda yang ada pada huruf hijaiyah agar mudah membacanya. Tanda baca dalam Al-Quran yaitu yang pertama fathah, yaitu ditandai satu garis di atas huruf jika dibaca A. Yang kedua kasrah, yaitu ditandanya satu garis di bawah huruf jika dibaca I. Yang ketiga dhamma, tandanya seperti angka 9 berada di atas huruf jika dibaca U. Yang keempat fathatain, ditandai dua garis di atas huruf jika dibaca an. Kemudian selanjutnya kasratain, ditandai dua garis di bawah huruf jika dibaca in. Selanjutnya dhammatain, yaitu ditandai seperti angka 9 ada tambahan tanda sedikit di atas huruf jika dibaca un. Selanjutnya tasydid, tandanya seperti huruf W berada di atas huruf. Huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian dibaca sesuai barisnya. Selanjutnya sukun, yaitu tandanya seperti lingkaran kecil atau setengah lingkaran yang berada di atas huruf. Huruf sebelumnya dibaca lebur ke dalam huruf berbaris ini, kemudian tidak dibaca atau mati. Nah anak-anak, kita masuk ke materi inti ya, yaitu tentang huruf hijaiyah bersambung. Apa sih makna dari huruf hijaiyah bersambung? Huruf hijaiyah bersambung merupakan huruf Arab mandiri yang disambungkan guna membentuk satu kata, lalu satu kalimat dan memiliki makna tertentu. Selanjutnya, huruf hijaiyah dibagi menjadi yang pertama, huruf hijaiyah yang mengalami perubahan. Maksudnya dapat disambungkan dengan huruf manapun. Misalnya huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, sin, shin, sod, do, to, so, ain, goin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Yang kedua, huruf hijaiyah yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, tetapi hanya bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Misalnya huruf alif, dal, zal, ro, sai, waw ditambah ta marbutah. Selanjutnya yang ketiga, huruf hijaiyah yang tetap tidak berubah bentuknya baik di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu huruf hamzah.
Coba anak-anak perhatikan penulisan huruf hijaiyah bersambung dari huruf alif sampai ha pada tabel berikut. Kolom pertama itu ada tulisan tunggal. Tunggal maksudnya huruf yang tidak disambung dengan huruf yang lain. Kemudian kolom kedua terdapat tulisan di awal. Maksudnya di awal bentuk huruf hijaiyah jika ditulis di awal kata atau kalimat. Nah, berikutnya contoh di bawah itu contohnya tadi penulisan di awal. Kemudian kolom tulisan di tengah. Maksudnya bentuk huruf hijaiyah jika ditulis di tengah kata atau kalimat. Nah, perhatikan di kolom berikutnya ada contoh penulisan di tengah. Kemudian selanjutnya di akhir. Maksudnya bentuk huruf hijaiyah jika ditulis di akhir kata atau kalimat. Nah, di kolom berikutnya ada contoh di akhir. Itu adalah contoh dari penulisan kata di akhir. Coba anak-anak perhatikan lagi ya penulisan huruf hijaiyah bersambung dari huruf dal sampai so. Perhatikan penulisannya di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di sini ada 4 huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, yaitu huruf dal, zal, ro, zai. Jadi hurufnya ini ketika berada di awal, hurufnya seperti semula huruf tunggal, yaitu berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Nah, anak-anak, kita perhatikan lagi ya bagaimana penulisan huruf hijaiyah bersambung dari huruf do sampai qaf. Perhatikan anak-anak penulisannya dari awal, di tengah, dan di akhir. Nah, di sini huruf hijaiyah ini bisa menyambung dan disambung. Namun untuk huruf ain dan ghain memiliki perubahan bentuk yang menonjol ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, anak-anak, coba perhatikan kembali ya bagaimana penulisan huruf hijaiyah bersambung dari huruf kaf sampai ya. Di sini perhatikan penulisannya ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, huruf hijaiyah dari kaf sampai ya bisa disambung dan menyambung. Namun ada 2 huruf di sini yaitu huruf waw dan hamzah. Cara menyambungnya berbeda dengan huruf hijaiyah lainnya. Huruf waw bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Sedangkan huruf hamzah tidak bisa menyambung dan tidak bisa disambung. Coba anak-anak perhatikan contoh penulisan kata berikut ini. Coba anak-anak perhatikan ketiga huruf ini akan disambungkan menjadi sebuah kata. Yang pertama huruf sa berharakat fathah dibaca sa. Huruf ba berharakat fathah dibaca ba. Dan huruf ta berharakat fathah dibaca ta. Coba perhatikan penulisannya ketika huruf sa berada di awal seperti ini penulisannya, dan huruf ba berada di tengah seperti ini penulisannya, dan huruf ta berada di akhir seperti ini penulisannya. Sehingga kalau ditulis akhirnya menjadi seperti ini, dibaca sabata. Nah, anak-anak, kita perhatikan lagi contoh yang kedua ya. Ada huruf alif, ha, mim, dan huruf dal. Keempat huruf ini akan disambungkan menjadi sebuah kata. Nah,
Sebelum kita menyambungkan keempat huruf tersebut, coba anak-anak perhatikan dulu mana huruf yang tidak bisa disambungkan. Nah, di sini ada dua huruf yang tidak bisa disambung pada huruf setelahnya, tetapi bisa disambung pada huruf sebelumnya, yaitu huruf alif dan huruf dal. Nah, coba perhatikan cara penulisannya. Coba perhatikan yang pertama huruf alif. Nah, seperti penulisannya, karena huruf alif tidak bisa disambung pada huruf setelahnya, maka berdiri sendiri. Nah, kemudian yang kedua huruf H. H ini ketika berada di awal seperti ini penulisannya, bisa disambungkan. Kemudian selanjutnya huruf mim. Nah, huruf mim ini bisa disambungkan. Nah, selanjutnya huruf dal. Nah, huruf dal ini tadi tidak bisa disambung pada huruf setelahnya, tetapi bisa disambung pada huruf sebelumnya. Nah, ketika keempat huruf ini disambungkan sehingga tulisannya seperti ini. Nah, sehingga dibaca Ahmadu. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak paham dengan apa yang Ibu Guru jelaskan tadi. Jangan lupa anak-anak rajin belajar dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ibu Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.